Sudah 6 edisi Piala Dunia berhasil gagal menjadi juara sejak terakhir di tahun 2022 di Korea. Harapan besar akhiri puasa gelar justru kandas usai tersingkir kalah 1-2 dari Norwegia. Penampilan Norwegia yang mengejutkan mengukir sejarah karena berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2026. Apa sebetulnya yang membuat berhasil tersingkir dan apakah langkah Norwegia dapat menciptakan sejarah baru? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Selamat sore. Selamat sore, Baik, Bung Yuke, Livia. apa Ya, yang menurut Anda menjadi kelemahan Brasil sehingga kalah dari Norwegia? ya kalau kita lihat dari permainan sebenarnya statistik menunjukkan Brasil seharusnya ya nggak mesti kalah gitu ya. Paling tidak mereka bisa bertahan sampai di perpanjangan waktu. Karena dari ball possession baik babak pertama, babak kedua Brasil lebih memang yang menguasai Norwegia. Tapi dari sisi kualitas peluang, kemudian juga jumlah shot itu Brasil selalu dominan dibanding oleh Norwegia. Cuman Brazil ketika punya kesempatan emas, mereka nggak punya striker seperti Haaland gitu ya. Jadi persoalannya lebih ke faktor klinikal ya, faktor penyelesaian di sepertiga akhir permainan lawan. Itu yang Brazil miss. Sebaliknya, kalau kita lihat bagaimana Norwegia, mereka bermain sangat efektif, sangat efisien. Mereka memang banyak menguasai bola, tapi ketika mereka punya peluang emas, mereka bisa eksekusi dengan baik. Itu yang membedakan antara Brasil dengan Norwegia di pertandingan tadi. Karena sebetulnya Norwegia dalam tekanan juga, kalau melihat Brasil permainannya lebih ke transisi ya, serangan balik itu Brasil punya 14 total tembakan ya dibanding Norwegia hanya 9. Tapi dari peluang emas yang didapat Brasil 5 berbanding 3 dengan Norwegia, Brasil Ya, cuma dapat satu, Norwegia dapat dua. Nah itu ya yang oke. akhirnya jadi pembeda gitu loh. Ya, Jadi sebenarnya kalau dari sisi efektivitas serangan permainan, ya. ya Brasil karena nggak efektif aja. Kalau Norwegia, ya jelas mereka punya monster seperti Haaland itu yang nggak dipunyai oleh Brasil. Vinicius pergerakannya benar-benar dibatasi dan nggak ada opsi lain ya untuk dari Ancelotti untuk membuat perbedaan permainan ketika Vinicius dimatikan. Masuknya Hendrik sebenarnya sedikit memberikan harapan. Dia punya peluang 1v1 ya, tapi anak muda ya, kurang matang, kurang pengalaman, entah grogi, akhirnya miss. Yang kayak gitu ini di saat pertandingan krusial itu nggak boleh terjadi ya, tapi ya itulah yang berlaku di pertandingan tadi gitu. Oke, Bang Yuke. Oke, itu dari segi efektivitas serangan Brasil yang kalah dibandingkan dengan Norwegia. Tapi kalau dilihat dari segi pertahanan Brasil, bagaimana, Bung Yuke? Iya, Brasil memang di bawah Ancelotti ini pendekatan taktiknya agak berbeda ya dengan pelatih-pelatih Brasil sebelumnya ya. Brasil di bawah Ancelotti ini bukan Brasil yang superior secara permainan sebenarnya. Mereka hanya superior ketika melawan tim-tim yang berada di bawah kelas mereka ya. Misalnya yang seperti lawan Haiti, lawan Scotland ya, mereka bisa superior. Tapi ketika lawan seperti Jepang dan kemudian lawan Norway baru kelihatan tuh bahwa kualitas itu nggak jauh berbeda gitu. Itu yang saya lihat dari sisi taktikal ya. Kemudian dari kedalaman squad ternyata pemain-pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti itu tidak memberikan bantuan banyak gitu ya untuk membuat perubahan ya. Terutama ya lawan Norway ini gitu. Kemarin sebenarnya Brasil juga udah sedikit agak khawatir juga ketika lawan Jepang kan. Cuma Brasil tertolong oleh kesalahan pemain Jepang di fase-fase akhir. Tapi Iya. Norway ini nggak membuat kesalahan dan mereka tuh bermainnya seperti latihan ya Norway itu ya. Raja mereka benar-benar fokus menikmati permainan. Nah, kalau Brasil kelihatan stres sekali. Mereka dapat penalti yang harusnya bisa menjadi kunci pembuka bagi kemenangan mereka karena mereka dapat penalti di awal laga. Nggak bisa Oke. dieksekusi dengan baik oleh Bruno Guimaraes. Itu sayang sekali sempat terjadi perdebatan. Kenapa bukan Vinicius yang ngambil saat itu ya? Karena itu kan kesempatan pertama untuk dia bisa leading ya Brasil. Tapi ternyata Baik. Ancelotti bilang bahkan Vinicius pun nggak masuk dalam daftar 5 penendang pertama prioritas Brasil kalau dapat penalti gitu ya. Jadi ya itu ya keputusan yang memang sudah sudah direncanakan. Cuman kan Oke. it doesn't work gitu loh. Padahal kalau partai-partai genting seperti ini ya figur-figur besar seperti Vinicius itu semestinya diberikan kesempatan pertama untuk dia jadi eksekutor gitu. Baik, Bung Yuke. Oke, itu dari faktor Brasilnya ya. Kalau kita lihat dari
Norway-nya, kemenangan Norway hingga berhasil menembus babak 8 besar untuk pertama kalinya itu sangat ditopang oleh faktor Erling Haaland, atau Anda melihat juga ada kekuatan dari strategi lain yang menjadi penopang? Iya, kita harus akui ya, Haaland ini benar-benar pembeda yang sangat kuat dari Norway. Norway dengan atau tanpa Haaland itu akan menjadi Norway yang berbeda gitu. Nah, Norway ini tim yang benar-benar tidak diunggulkan. Bahkan ketika menghadapi Pantai Gading yang notabene punya strength, punya speed, punya power lebih jauh dibanding Norway, itu tidak juga bisa mengatasi superioritas dari seorang Haaland gitu ya. Haaland ini memang istimewa. Jadi semua pemain-pemain itu bekerja untuk Haaland. Sama sama sebenarnya seperti Argentina, semua pemainnya bekerja untuk Messi. Jadi itu yang terjadi di Norway gitu loh. Karena kalau dari main sebenarnya Norway nggak banyak, nggak terlalu istimewa ya. Mereka bermainnya ya textbook aja gitu. Tapi ketika mereka punya chance, mereka tahu di mana posisi Haaland, mereka bisa deliver itu. Mereka tahu bahwa Haaland bisa menyelesaikan sisanya gitu. Dan itu yang terjadi ketika lawan Pantai Gading, ketika lawan Brasil. Itu kan Haaland benar-benar monster yang nggak bisa dijinakkan gitu ya. Bahkan di lini pertahanan Brazil sekelas Marquinhos, kemudian Gabriel Magalhaes, yang notabene udah yang satu dari PSG, yang satu dari Arsenal, sama-sama juara di Liga apa namanya negaranya masing-masing, satu di Prancis, satu di Inggris, nggak Oke, bisa juga untuk menghadapi seorang Haaland gitu ya. baik. Ini yang ya di event seperti ini memang satu orang yang superior itu bisa jadi pembeda ya untuk tim yang kelihatannya biasa saja gitu, tapi menjadi Oke, istimewa dengan orang yang satu ini gitu. baik. Baik, Bung Yuke. Terakhir di babak 8 besar, Norway akan bertemu dengan Inggris. Menurut Anda, bagaimana perbedaan kualitas antara yang satu, tim raksasa, kemudian ada satu lagi, Norway yang dianggap sebagai tim kuda hitam, apakah akan mampu bersaing nanti di babak 8 besar melawan Inggris? Ya, kalau saya mengutip pernyataan Tuchel, pelatih Inggris setelah pertandingan yang cukup dramatis lawan Meksiko di ketinggian 2.500 kaki, dia bilang ini seperti kemenangan di final. Saya khawatir Inggris peaknya habis di situ ya. Sementara Norway kelihatan menikmati perjalanan ataupun juga permainan mereka sepanjang Piala Dunia ini tanpa beban gitu. Jadi harus waspada juga Inggris. Walaupun kita harus highlight ini Tuchel ini pelatih yang cerdas ya, pelatih yang pandai gitu ya. Ketika timnya deadlock gitu ya, seperti ketika melawan Kongo, Inggris kan sempat frustrasi tuh ya lawan Kongo di babak 32 besar. Dia melakukan perubahan pemain-pemain di babak kedua, akhirnya bisa kayak seperti Anthony Gordon, ada pemain-pemain yang bisa membuat ataupun membantu ya, memboost up permainan Inggris yang mentok, kemudian menjadi efektif. Kemudian juga ketika lawan Meksiko juga sama. Dia mainkan dulu Antonio Gordon yang sudah dalam performa yang baik sehingga tim Inggris bisa langsung dapat performa yang bagus gitu. Nah, Baik. inilah yang tantangan yang kita akan tunggu ya. Apakah Tuchel bisa kembali menunjukkan magisnya gitu ya. Di tengah euforia mereka bisa sampai ke fase 8 besar gitu. Tapi kalau Norway pasti tetap orang akan berpikir ini kuda hitam ya. Jadi stressingnya, tekanannya sekarang sebenarnya ada di Inggris karena dia eh, tim besar yang diharapkan melangkah jauh gitu loh. Cuman Baik. ya ini udah babak 8 besar, semuanya udah melewati fase-fase genting, Norway sudah teruji, Inggris juga sudah teruji, tinggal nanti bagaimana taktikal dari kedua pelatih yang akan menentukan hasil akhir. Oke. Bung Yuke, terima kasih atas analisa Anda di program Metro hari Ya. ini. Kali ini, thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.